Dikisahkan orang-orang kafir terus menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW dan terus menyerang serta mengolok-oloknya, sehingga Nabi merasa tidak nyaman bahkan resah. Dalam suasana demikian, diturunkan kepada Nabi SAW Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 97-99. Dipertanyakan apakah secara kejiwaan Rasulullah mengalami perasaan gelisah, tidak senang atau sempit dada seperti ditunjukkan ayat tersebut. Menurut para pakar tafsir, dilihat dari sisi kemanusiaan, boleh jadi beliau mengalami perasaan semacam itu. Hanya saja Rasulullah kemudian mendapat petunjuk dan bimbingan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjuk pada ayat tersebut supaya terbebas dari perasaan sedih atau gelisah. Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan 4 hal, yaitu tasbih, tahmid, sujud, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kematian. Petunjuk ini tidak hanya penting bagi Nabi, tetapi lebih penting lagi bagi kita umatnya. Perintah pertama, tasbih, sesungguhnya dimaksudkan untuk menolak anggapan dan kepercayaan sesat kaum kafir yang menyangka ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah dan memandang Allah memiliki anak-anak perempuan. Tasbih bermakna mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Tasbih juga bermakna mengosongkan pikiran kita dari prasangka buruk dan sebaliknya membangun prasangka baik, positive thinking kepada Allah. Husnuzon ini menimbulkan harapan atau optimisme yang mengeliminasi kecemasan. Perintah kedua adalah tahmid, yang berarti memuji keagungan dan kebesaran Allah. Tahmid merupakan kelanjutan logis dari tasbih. Logikanya, kalau Allah adalah Tuhan yang Maha Suci, bebas dan terlepas dari segala bentuk kekurangan, maka miliknya segala kemuliaan dan keagungan. Maka kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi bagi kaum muslimin, tasbih dan tahmid itu menggambarkan sesuatu yang akan menjamin ketentraman batin. Perintah ketiga yaitu sujud. Semua pakar tafsir sepakat, maksud sujud ini adalah salat. Seperti dimaklumi, salat adalah media komunikasi yang ampuh antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui salat, orang beriman berdialog dengan Allah. Dialog ini mencerahkan dan mendatangkan kebahagiaan. Rasulullah SAW sendiri apabila ditimpa kesulitan langsung melakukan salat. Lalu perintah keempat adalah beribadah sampai manusia menemui ajalnya. Ibadah di sini tak hanya salat, tapi semua kebaikan dan kepatuhan kepada Allah. Bagi umat beriman, tak boleh berlalu suatu waktu tanpa ibadah dan amal soleh. Siapa yang melaksanakan keempat macam ibadah ini akan mengalami pencahayaan ilahi yang membuatnya mampu menghadapi cobaan dan godaan dunia. Di matanya dunia menjadi kecil, sehingga kedatangannya tak membuatnya gembira, kepergiannya pun tak membuatnya berduka. Inilah obat keresahan jiwa yang paling manjur.